Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan bersama-sama membahas mata pelajaran ke-NU-an kelas 8 semester 1 bab 1. Bab 1 tentang hubungan Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dewasa ini banyak sekali kita temukan paham yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seringkali membuat kita bingung serta memunculkan perpecahan di antara umat Islam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pendapat ataupun cara pandang. Nahdlatul Ulama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah selalu memberikan sikap yang bijak dan berpegang erat kepada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah tawasud, yang artinya moderat. Yang kedua i'tidal, artinya tegak lurus. Yang ketiga tasamuh, toleransi. Yang keempat tawazun, artinya seimbang. Dan amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip-prinsip tersebut perlu ditanamkan sejak dini dengan mempertahankan budaya, yaitu budaya lama yang baik, dan mengambil budaya baru yang lebih baik. Sikap radikalisme agama, terorisme, tradisi asing seringkali menutupi budaya lokal yang arif. Gaya hidup masyarakat modern tidak bisa dibendung begitu saja. Maka perlu adanya keseimbangan bermasyarakat yang berdasarkan norma-norma agama, kearifan budaya lokal, dan tanah air. Tema 1 dalam bidang akidah, fikih, dan akhlak tasawuf. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, fikih, dan akhlak atau tasawuf. Anak-anak sekalian, Nahdlatul Ulama atau NU dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja merupakan satu kesatuan. Karena yang pertama, latar belakang didirikannya NU adalah untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU didirikan dilatar belakangi untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran yang mengikuti kepada sunnah-sunnah Nabi atau apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, wal Jamaah atau dari kesepakatan atau dari para khulafaur rasyidin, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua, NU dengan Aswaja merupakan satu kesatuan karena segala bentuk ajaran NU baik dalam bidang akidah, syariah maupun akhlak atau tasawuf didasarkan pada ajaran-ajaran dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak salah ketika NU disebut juga sebagai organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi segala bentuk ajaran NU dalam bidang akidah, syariah maupun akhlak tasawuf didasarkan pada ajaran-ajaran
dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak salah juga ketika NU disebut juga organisasi Ahlussunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama atau NU lahir tanggal 31 Januari tahun 1926 atau tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh para ulama Ahlussunnah dari Nusantara atau dari Indonesia. Jadi tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah adalah tanggal di mana NU dilahirkan. NU merupakan organisasi sosial keagamaan, yaitu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dalam santunan, fakir miskin dan yatim piatu, bidang kesehatan, dan kegiatan sosial yang lain, serta keagamaan, yaitu organisasi yang berusaha mengembangkan akidah Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah yang didirikan oleh para ulama Ahlussunnah dari Indonesia. Jadi NU itu dilahirkan oleh para ulama-ulama Indonesia. Ciri-ciri NU yang mudah dikenali oleh masyarakat apa saja? Yang pertama, NU adalah santun di dalam bermasyarakat. Karena NU itu menjunjung tinggi pergaulan, hidup bermasyarakat dengan akhlakul karimah, dengan menghormati kepada para orang tua kita, menghormati kepada para guru kita, dan menghargai kepada sesama. Bahkan santun bukan hanya terhadap sesama muslim, bukan hanya terhadap sesama warga NU, bahkan santun terhadap sesama warga negara bangsa Indonesia. Bahkan santun terhadap semuanya. Kenapa? Ini adalah ciri-ciri NU adalah bersikap santun di dalam bermasyarakat. Berikutnya adalah NU santun di dalam menghadapi perbedaan. Di tengah masyarakat seringkali terjadi perbedaan. Yang perbedaan-perbedaan itu NU mensikapinya dengan santun, dengan bijaksana. Banyak penyelesaian-penyelesaian, tapi karena dilaksanakan tidak mengindahkan sikap santun, akhirnya gagal. Tapi ketika penyelesaian itu dilaksanakan, dilakukan dengan cara yang santun, maka perbedaan-perbedaan itu bisa diselesaikan. Berikutnya adalah santun di dalam mengadakan kegiatan dakwah keagamaan. Jadi, ciri-ciri NU yang ketiga, di dalam mengadakan kegiatan dakwah, NU itu mengedepankan dakwah secara santun, yaitu cara yang baik, tidak menjelekkan kelompok lain, tidak memfitnah, tidak menghujat, tidak hoax. Semua dilaksanakan dengan cara yang santun, yang baik. Jadi dalam hal ini adalah amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Tapi bil ma'ruf dilakukan dengan cara yang baik, cara yang santun. Begitu juga nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran, juga dilakukan dengan cara yang baik.
nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi yang dilakukan NU adalah amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Kenapa? Seringkali niat baik, tujuannya baik, tapi dilaksanakan dengan cara yang tidak santun, tidak baik, akhirnya tidak tercapai. Berikutnya, berbeda dengan beberapa organisasi keagamaan yang lain. NU tidak mudah menuduh golongan atau organisasi lain sebagai ahli bid'ah, syirik, khurafat, dan yang lainnya. Artinya apa? NU itu tidak mudah menuduh golongan lain salah, golongan lain kafir, golongan lain bid'ah, syirik, dan seterusnya, khurafat, dan sebagainya. Kenapa? Karena NU itu seperti tadi mengedepankan dakwah-dakwah yang santun. Ahli bid'ah yaitu mereka yang mengamalkan amalan tanpa ada tuntunan dari Nabi. Syirik adalah mereka yang menyekutukan pada Allah. Khurafat adalah keyakinan-keyakinan yang takhayul, yang berkembang di masyarakat yang tidak punya dasar. Nah, NU tidak mudah menuduh tiga hal ini. Tidak mudah menuduh bid'ah, tidak mudah menuduh syirik, tidak mudah menuduh khurafat, takhayul, kafir, dan seterusnya. Nah, inilah kelebihan NU. Sekali lagi, tidak mudah menuduh jelek, buruk terhadap organisasi yang lain. Jadi mengedepankan sikap santun. NU tidak mengajarkan tindak kekerasan, tidak mengajarkan pemaksaan kehendak, tidak mengajarkan perilaku-perilaku radikal, terutama di dalam berdakwah. Nah sekalian, kita sering saksikan di televisi, di media, di berita, adanya sekelompok orang yang dengan mudah itu memprovokasi orang untuk melakukan tindak kekerasan, memaksakan kehendak, pendapatnya dia paksakan supaya orang lain mengikuti, dan perilaku radikal atau keras di dalam berdakwah. Nah, perilaku seperti ini sama sekali tidak diajarkan oleh NU. Perilaku ini dianggap hanya mencemarkan nama Islam itu sendiri, bahkan mencemarkan Nahdlatul Ulama sendiri. Maka NU tidak ajarkan sikap-sikap dan cara-cara seperti ini, kekerasan, apalagi di dalam berdakwah. Yang ini sudah terbukti cara-cara dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, cara dakwah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Abdul Wahab, dan seterusnya, itu sama sekali tidak mengajarkan tindak kekerasan, memaksaan kehendak, perilaku radikal. Dan bukti bahwa sekarang hasil dari dakwah para Wali Songo, dakwah yang dilakukan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Abdul Wahab, dan yang lain-lain, ulama-ulama kita sudah menghasilkan jumlah umat Islam Nahdlatul Ulama di Indonesia yang begitu besar. Jadi organisasi yang paling besar di Indonesia saat ini. Sekali lagi, itu dilakukan karena cara dakwah yang menghindari kekerasan, pemaksaan kehendak, perilaku radikal di dalam
berdakwah tadi. Berikutnya, NU sejalan dengan misi di dalam Islam. Jadi NU itu sejalan dengan apa yang ingin diajarkan oleh Islam. Islam itu mengajarkan apa? Yaitu rahmatan lil alamin. Ya, mengajarkan kasih sayang bagi alam semesta. Mengajarkan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga kehadiran NU di dalam masyarakat itu betul-betul memberikan kasih sayang, memberikan rahmat, memberikan kedamaian, dan menolong sesama agar tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang kekufuran dan kekafiran dan seterusnya. Dan ini rahmatan lil alamin dalam berbagai bidang. Inilah NU yang sejalan dengan misi dalam Islam sendiri, yaitu rahmatan lil alamin. Paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dipraktekkan dalam NU mencakup 3 bidang. Apa saja? Yang pertama bidang akidah, yang kedua bidang syariah, yang ketiga bidang akhlak tasawuf. Bidang akidah, NU mendasarkan pada pemikiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi jelas bahwa yang dipraktekkan NU dalam bidang akidah itu mempunyai dasar. Dasarnya adalah pemikiran dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pemikiran Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bidang syariah. Bidang syariah mendasarkan atau merujuk atau berdasar kepada hasil ijtihad dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ini bidang syariah, rujukan bidang syariah yang dipraktekkan oleh Nahdlatul Ulama mengikuti kepada 4 mazhab. Bidang akhlak atau tasawuf ini didasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, dan ulama-ulama lain yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi, paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dipraktekkan oleh NU mencakup 3 bidang. Bidang akidah didasarkan kepada pemikiran Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bidang syariah didasarkan pada hasil ijtihad 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali. Bidang akhlak tasawuf didasarkan kepada pemikiran atau ajaran dari Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, dan ulama lain yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri utama ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dipraktekkan NU ada 3. Yang pertama adalah at-tawasud, yang kedua adalah at-tawazun, yang ketiga adalah al-i'tidal atau tegak lurus. Itu ciri utama. At-tawasud yang pertama apa? At-tawasud adalah sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah tengah-tengah.
sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Inilah at-tawazun, yaitu seimbang di dalam segala hal, termasuk di dalam menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Seimbang dalam segala hal, penggunaan dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seimbang. Kemudian al-i'tidal atau tegak lurus, maksudnya tegak di dalam membela kebenaran. Kalau sudah yakin ada sebuah kebenaran, maka sikap-sikap Ahlussunnah wal Jamaah yang dipraktekkan NU yaitu tegak membela kebenaran, adil, dan itu yang dilakukan. Karena janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Itu sekali lagi ciri utama ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dipraktekkan NU itu ada 3: at-tawasud, at-tawazun, al-i'tidal atau tegak lurus. Penjelasannya sebagaimana tadi: at-tawasud sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. At-tawazun seimbang di dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Al-i'tidal atau tegak lurus, yaitu tegak di dalam membela kebenaran, dan adil. Kenapa? Karena jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Berikutnya ada jargon slogan yang sering oleh warga NU kemukakan. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang artinya menjaga hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Dengan demikian, NU adalah organisasi Islam di Indonesia yang konsisten mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. NU organisasi Islam yang konsisten, yang kuat memegang teguh mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.